Baik, al-qawaid. Lihat dan perhatikan hitungan dan yang dihitung seperti yang dibawa. Untuk bagian 1 sampai 2, kalamun wahidun, kalamani isnani, majallatun wahidatun, majallatani isnatani. Untuk yang bagian 3 sampai 10, muannas dan muzakkar. Muannas salah satu aqlamun, asyaratun aqlamin, salasu majallatin, asyru majallatin. Itu contohnya. Rumusnya atau kaidahnya yaitu jika adatnya atau hitungannya berupa bilangan 1 sampai 2, maka ma'dudnya yang dihitung itu sifatnya sama dengan adat. Muzakkar muzakkar, muannas muannas. Sedangkan kalau adatnya bilangan 3 sampai 10, maka ada dua ketentuan yaitu ma'dudnya harus berbentuk jamak yang dibaca majrur. Bentuk adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal muzakkar dan muannas. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus muannas, dan jika ma'dudnya muannas, maka adudnya harus muzakkar. Ribet ya. Dan kalau kita kembali lihat contohnya, ada juga perbedaan di tata letak yang tidak dimasukkan di sini. Jadi bisa nomor 3 nomor ya, tata letaknya berbeda. Kalau 1 sampai 2, bendanya dulu baru angkanya. Jadi pulpen 1, pulpen 2. Kalau 3 sampai 10, angkanya dulu baru yang dihitung ma'dudnya. 3 pulpen, 10 pulpen, 3 majalah, 10 majalah. Seperti itu, ada 3 ketentuan. Nah, kalau di atasnya bagaimana? 11 sampai 19, 20 sampai 90. Ini juga tersedia di contohnya. Susah ini boy, susah. Muzakkar tambah mudzakkar mansub, muannas tambah muannas mansub, muannas tambah mudzakkar mansub, muzakkar tambah muannas mansub. Boy, 21 sampai 9, 31 sampai 39, 91 sampai 99 masih sama ya. Ini tidak disebutkan 40 sampai 8 sampai 90 karena mungkin rumusnya juga berbeda. Memang bagian adat dan ma'dud itu agak ribet dalam bahasa Arab. Ya. Itu ada rumusnya lagi. Kalau lihat di contoh, muzakkar tambah muzakkarnya begini, muannasnya begini. Wah. Nah, jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 19, maka ma'dudnya berupa
Mufrad mansub. Mufrad itu satu. Jadi mungkin bisa saya singgung sejenak juga, bentuk kata dalam bahasa Arab itu khususnya kata benda ya. Bentuk kata dalam bahasa Arab itu khususnya kata benda itu ada beberapa golongan pembagiannya. Ada pembagian berdasarkan jenis kelamin dalam tanda petik ya. Ada pembagian berdasarkan jumlah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tunggal sama jamak. Kalau dalam bahasa Inggris itu single sama plural. Itu aja susah ya. Jadi kalau jenis ini khusus kata benda ya, khusus isim. Jadi kalau jenis ada mudzakkar sama muannas, artinya ada laki-laki sama perempuan. Jadi begitu guys, kalau bahasa Arab itu benda-bendanya itu kebanyakan bilang itu ya. Benda-bendanya itu terbagi-bagi, jadi ada yang cowok, ada yang cewek. Itu berdasarkan jenis kelamin, sekali lagi dalam tanda petik, karena ya itulah yang paling mendekati kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya yang paling umum itu benda laki-laki itu nggak pakai, yang paling umum benda laki-laki nggak pakai tamarbutah, benda perempuan pakai. Contohnya kayak kitabun. Kitabun itu cowok, soalnya nggak pakai tamarbutah. Di belakangnya ya, tak yang di belakang itu. Tapi kalau maktabatun itu cewek karena ada tamarbutanya. Mistaratun rata-rata itu yang tuntun itu biasanya cewek, nggak semuanya sih, lihat tulisannya. Kalau pakai tamarbuta itu biasanya cewek. Kalau benda, kita khusus bicarain benda mati dulu ya. Kalau nyari yang lain lagi ya benda mati dan hewan itu udah, itu yang sempitnya lah. Kalau udah pindah yang ke lain-lain udah, kita ngomongin isim yang itu aja dulu deh, karena intinya ini hitungan adat wa ma'dud. Jadi adat itu hitungan, simpelnya angkanya ya. Ma'dud yang dihitung, ma'dud yang dihitung bendanya. Contohnya kalau kita bilang 3 buku, 3 itu adatnya, buku itu ma'dudnya. Ingat aja itu dulu deh istilahnya ya. Jadi kalau 3 itu angkanya adat, ini istilah dalam bahasa Arab, dan yang dihitung itu ma'dud bendanya. Nah itu tadi kembali, ma'dud ini biasanya kan isim, kata benda, benda mati atau hewan. Nah itu tadi isim itu terbagi dua. Secara jenis kelamin ada mudzakkar dan muannas, terbagi dua. Secara jumlah terbagi tiga. Ada mufrad tunggal, musanna dua, sama jamak ya plural. Kalau bahasa Inggris sih kan cuman dua ya, ada tunggal sama jamak plural. Jadi ada single sama plural sudah. Jadi kayak book itu buku satu single, books nah itu jamak plural. Udah, kalau bahasa Inggris kan itu doang dua. Sedangkan kalau bahasa Arab itu tiga men. Jadi pertama ada mufrad satu buku, kitabun book, dua buku, kitabani dua buku, kitabani dua buku. Jadi sebenarnya kalau dalam hitungan 1 sama 2 sebenarnya nggak perlu disebutin angkanya, udah jelas sebenarnya dalam bahasa Arab ya, karena ada bentuknya. Kitabun satu buku, kitabani dua buku. Itu yang masalah kalau ke atas. Jamaknya kutubun, pluralnya ya books, kutubun, buku-buku. Indonesia kan
nggak punya ya yang kayak gitu. Paling ya dibilangin banyak buku atau buku-buku, pohon-pohon. Kalau bahasa Inggris sama bahasa Arab bentuknya yang berubah, kayak book jadi books, kitabun jadi kutubun. Apa ya, kalau yang random dalam bahasa Inggris itu misalnya man yang tulisannya pakai A berubah jadi man yang tulisannya pakai E. Itu kan bukan mens ya, nggak ada. Jadi bukan satu laki-laki man, banyak laki-laki mens, bukan. Jadi satu laki-laki man, banyak laki-laki men juga, cuman hurufnya yang berbeda, A sama E. Random, nggak kayak tadi book sama books ada rumusnya, chair sama chairs ada rumusnya, pen sama pens ada rumusnya. Kalau bahasa Arab sama kayak gitu juga, ada yang punya rumus, ada yang kagak. Kalau bendanya kebanyakan tuh nggak pakai rumus alias acak. Untuk yang cowok kayak tadi kitabun, kitabani, kutubun, kalamun, qalamun, qalamani, aqlamin. Pulpen, 2 pulpen, banyak pulpen. Itu kebanyakan acak. Kecuali yang cewek biasa ada aturannya, cuman dipanjangin aja belakangnya, kayak apa ya, ya majalatun, majalatani, majalatun. Jadi 1 majalah, 2 majalah, banyak majalah. 1 majalah majalatun, 2 majalah majalatani, banyak majalah majalatun. Ya harusnya harus tahu itu dulu sih, isim pembagiannya kayak gitu. Jadi menurut jenis kelamin ada 2, muzakkar dan muannas. Dalam kalau pembagian menurut jumlah ada 3, mufrad, musanna, jamak. Baru bisa kita belajar adat dan ma'dud, hitung-hitungan. Jadi yang adat itu yang angkanya, ma'dud bendanya. Ya emang gitu sih kalau belajar bahasanya orang ya, kita harus ikut aturannya dia. Meskipun penjelasannya pakai bahasa kita, tetap kita harus ikut aturannya dia. Jadi kalau bisa tahu istilah-istilahnya mereka, itu lebih mempermudah kita dalam mempelajari bahasa ini. Jadi ya itu pembahasan kita sekarang, adat wa ma'dud.